Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 2 11 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 11 2A 14 akan mendemokan proyek Zahir yang bertemakan studi kasus lembaga kursus bahasa. Perkenalkan, nama saya Azhara Triasmita Putri dengan NIM 111364. Perkenalkan, nama saya Anggraini Dwi Lesmanawati dengan NIM 11190353. Perkenalkan, nama saya Cynthia Anggraini dengan NIM 1196479. Perkenalkan, nama saya Siti Fatihatul Barokah dengan NIM 11190949. Perkenalkan, nama saya Amelia Yolanda dengan NIM 11190932. Simak penjelasan dari kami. Untuk pembahasan yang pertama oleh saya Azhara Triasmita Putri dengan NIM 11190364. Untuk pengertian perusahaan jasa itu sendiri, yaitu suatu perusahaan yang kegiatan usahanya ditujukan untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan melalui penjualan atau pelayanan jasa-jasa tertentu. Kemudian untuk informasi umum tentang perusahaan itu sendiri, yaitu Nyonya Anggraini mendirikan usaha yang bergerak di bidang jasa di tahun 2019. Berikut data perusahaannya. Untuk nama perusahaannya itu sendiri yaitu Language Center di Jalan Lakat nomor 88 di Kecamatan Pare, Negara Indonesia, dan berdiri di Kota Kediri dengan kode pos yang sudah tertera dan nomor telepon dan email websitenya sudah tertera. Kemudian untuk Language Center ini adalah perusahaan yang bergerak di dalam bidang usaha jasa kursus bahasa. Perusahaan ini menerima jasa kursus baik secara private maupun secara reguler. Adapun penjualan modul kursus yang akan dijual ke siswa dibeli dari perusahaan. Kemudian untuk kebijakan yang ditetapkan perusahaan, yaitu pada awal tahun 2019, lembaga ini bermaksud membuat laporan keuangannya dengan menggunakan Zahir Akunting. Berikut kebijakan akuntansi perusahaan. Yang pertama, periode akuntansi dimulai dari bulan Januari sampai Desember. Lalu yang kedua, pencatatan persediaan menggunakan sistem perpetual dan penilaian menggunakan metode FIFO. Yang ketiga, yaitu dana kecil ditetapkan sebesar Rp2.500.000 untuk kas kecil. Dan yang keempat, untuk pembelian dan penjualan menggunakan dana kas. Dan yang kelima, rekonsiliasi bank digunakan setiap akhir bulan. Dan yang keenam, diadakan tutup buku setiap akhir bulan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, sistem pengodean. Faktur pembelian dengan kode tergantung suppliernya. Untuk faktur penjualan dengan kode FP dan kas keluar dengan kode KK, dan kas masuk dengan kode KM. Untuk selanjutnya, langkah-langkah pembuatan data. Yang pertama, membuat saldo awal akun.
Untuk mengisi saldo awal, kita klik setting. Di sini ada saldo awal. Lalu di paling atas ada saldo awal akun. Nah, di sini saya sudah mengisi saldo awal akunnya. Nanti kalian tinggal masukkan jumlahnya sesuai di tabel saja. Contohnya seperti ini, kas kecil senilai 2.500.000, kas besar 15 juta, sampai akun penyusutan kendaraan. Setelah kalian masukkan jumlahnya semua, kita klik rekam. Nah, itu sudah terinput saldo awalnya. Untuk yang kedua, membuat data customer, vendor, dan employer. Langkah pembuatannya, ke data-data, lalu ada data nama alamat. Seperti ini, kita klik. Di sini saya sudah membuat data-datanya. Ini customer, PT Jaya Abadi, SMA N4, kelas private, kelas regular, PT Santos itu vendor, PT Meiji, dan employee itu Siti, Amelia, Anggriani, Cynthia, Azahra. Dan address-nya itu toko, pemilik ruko, dan pemilik language. Nah, caranya pengisian datanya. Nanti kita masukin saja ID-nya, masukin nama perusahaannya. Di sini ada perusahaannya PT Jaya Abadi. Masukkan tipenya customer. Nanti kalau sudah kalian isi seperti ini, rekam saja, rekam kembali. Nanti tampilannya setelah direkam seperti ini. Kita tutup kembali. Yang ketiga, membuat saldo awal piutang usaha. Langkahnya sama seperti tadi, membuat saldo awal, ke setting, kembali ke saldo awal, lalu di sini ada saldo awal piutang usaha. Kita klik. Nah, di sini sudah ada PT Jaya Abadi, SMA N4, ada kelas private. Kita lihat. Nah, seperti ini tampilannya. Ada nama pelanggan, PT Jaya Abadi, ada tanggalnya, Senin 31 Desember maksud saya, 2018. Nomor invoice-nya masukin, dan nilai piutangnya dimasukkan jumlahnya. Nanti setelah dimasukkan, klik rekam lagi. Nah, seperti ini. Nanti di bawah sini ada total jumlahnya, 6 juta. Tutup kembali. Yang keempat, membuat saldo awal hutang usaha. Seperti tadi, kembali ke setting, saldo awal. Di sini ada saldo awal hutang usaha. Nah, di sini sudah ada PT Santos, PT Meiji. Kita lihat. Nah, seperti ini. Ini ada nama pemasok, tanggal, nomor invoice, dan diisi nilai hutangnya. Setelah diisi seperti ini, kita klik saja, klik rekam kembali. Nah, nanti seperti ini tampilannya kalau semuanya sudah diinput, dan nanti total jumlahnya ada tertera pada di bawah ini. Kita tutup kembali. Yang kelima, membuat persediaan modul. Persediaan modul ini dibagi menjadi 5, yaitu membuat satuan. Pertama, membuat kesatuan itu di sini tetap di data-data. Di sini ada satuan pengukuran. Kita klik saja. Nah, seperti ini ada dozen, unit, sama piece. Kita lihat. Data satuan konversi satuan. Kode satuannya unit, nama satuannya juga unit. Dimasukkan. Keterangannya boleh diisi, boleh tidak. Nanti setelah seperti ini, klik rekam kembali.
Nah, nanti tampilannya seperti ini. Tutup. Yang kedua, membuat kelompok produk setelah pembuatan satuan. Langkah selanjutnya, kita ke data produk. Nah, di sini saya sudah mempunyai data produk. Nanti saya akan mendemokan untuk data kelompok barang. Nah, di sini ada kode barang, deskripsi, dan kelompok barang. Di sini saya kelompok barangnya yaitu modul. Kita klik seperti ini. Nah, di sini dia modulnya. Nah, seperti ini tampilannya. Kelompok barangnya itu modul. Nanti kalian tandai saja sifat persediaannya. Di sini disimpan, dibeli, dan dijual, dan sistem persediaannya. Kalau kami pakai Vivo. Nah, nanti muncul kode akun seperti ini. Ada biaya pembelian modul, pendapatan penjualan modul, retur penjualan, dan persediaan modul. Nanti kalau sudah, tinggal direkam saja. Nanti seperti ini, tinggal klik. Nah, seperti ini, tinggal direkam. Yang ketiga, setiap pembelian dan penjualan akan dikenakan PPN sebesar 10%. Maka kita akan membuat data pajaknya terlebih dahulu. Kita tetap data-data. Di sini ada data pajak, kita klik saja. Nah, di sini boleh add data. Nah, di sini kodenya yang saya pakai PPN, pajak pertambahan nilai, presentasenya sebesar 10%. Di sini akun belinya dan akun jualnya. Nanti setelah diisi, kita klik rekam terlebih dahulu. Nah, seperti ini nanti tampilannya. Tuh. Yang keempat, membuat persediaan modul. Maka langkah selanjutnya kita ke persediaan. Ke data-data. Di sini ada data produk. Nah, seperti ini. Kita klik aja. Kalau tadi saya mencontohkan kelompok barang. Nah, di sini data persediaan atau barangnya. Kode barangnya dimasukin, deskripsinya, kelompok barangnya juga dimasukin. Nanti stok minimalnya dimasukin berapa jumlahnya, dan harga satuannya dimasukin juga harganya. Nanti setelah pencet rekam, harga beli satuan dan harga pokok satuan itu terisi otomatis. Jadi nanti kalian input saja sesuai dengan data yang kalian punya. Nanti hasilnya setelah diinput seperti ini. Seperti ini. Lalu tutup kembali. Yang kelima, membuat saldo awal persediaan. Kita kembali membuatnya di setting. Di kiri atas, di sini ada saldo awal. Nah, di sini di bawah saldo awal hutang usaha ada saldo awal persediaan. Kita klik saja. Nah, karena saldo awal persediaan itu bersifatnya rahasia, setelah diklik rekam, data tersebut itu tidak bisa ditampilkan di layar seperti ini. Yang terakhir, pembuatan data yaitu pembuatan saldo awal aktiva. Masih di data-data, di sini ada data harta tetap. Kita klik saja. Nah, di sini saya sudah mempunyai data-datanya. Nah, seperti ini tampilan harta tetapnya.
Di sini kalian tinggal input nama, kelompoknya apa aja. Di sini saya mempunyai kelompok gedung, perlengkapan, peralatan, dan kendaraan. Masukin harga beli, saya masukin tanggal belinya, harga beli, nilai residunya, umur ekonomisnya. Nanti setelah seperti ini, rekam saja. Nanti tampilannya seperti ini akan otomatis akumulasi penyusutan bulanan, dan nilai bukunya sudah terhitung. Sekian penjelasan dari saya mengenai data-data. Nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Siti Fatiatul Barokah akan melanjutkan penjelasannya. 3. Transaksi yang terjadi selama bulan Januari 2019. Perusahaan yang memiliki daftar kursus yang dibuka beserta harganya. Daftar ini hanya sebagai informasi untuk mengetahui biaya per paket pada saat ada calon siswa yang mendaftar. Berikut transaksi yang terjadi pada bulan Januari 2019. Dokumen pertama yaitu perusahaan membayar uang sewa ruko. Kalau membayar berarti kas dan bank, kas keluar. Di sini dengan memo tertulis pengeluaran pemilik ruko sebesar Rp2.500.000 dengan akun kas Bank BCA. Dokumen kedua yaitu membeli perlengkapan kantor. Masih di kas keluar. Di sini dengan memo untuk membeli perlengkapan kantor dengan nominal sebesar Rp850.000 menggunakan akun Bank BCA. Lalu ke dokumen ketiga, penerimaan piutang dari kelas private. Penerimaan berarti kita menerima kas masuk. Kas masuk yaitu dengan memo tertulis menerima piutang kelas private sebesar Rp500.000 menggunakan Bank BCA. Lalu dokumen keempat, pembayaran hutang kepada PT Santos. Pembayaran hutang berarti pembayaran hutang usaha, dengan memo pembayaran hutang lunas karena perusahaan sudah membayar hutangnya secara lunas dengan nominal sebesar Rp1.500.000 menggunakan akun kas. Lanjut ke dokumen kelima, perusahaan membeli modul Zahir dan struktur data pada PT Meiji. Pembelian, kita klik pembelian. Ke order pembelian. Di sini ada nama pemasok PT Meiji dengan nomor PO FB02 tanggal 16 Januari 2019 dengan nama barang. Di sini ada 2, struktur data dan Zahir accounting. Masing-masing struktur data yaitu unitnya sebanyak 2 unit dan Zahir accounting sebanyak 3 unit dengan harga satuannya struktur data Rp28.000, Zahir accounting Rp35.000. Di sini jika ditotal setelah pajak ternilai Rp177.100. Lalu ke dokumen ke-6, menerima pendaftaran siswa kelas private. Menerima berarti kas masuk, kita ke kas dan bank. Kas masuk. Di sini sudah ada dengan memo tertulis biaya pendaftaran 5 orang dari kelas private sebesar Rp4 juta menggunakan akun Bank BCA.
Lanjut ke dokumen ketujuh, membayar hutang pada PT Santos. Kita ke pembelian, ke pembayaran hutang usaha, pembayaran hutang usaha. Di sini penerima PT Santos dengan memo tertulis pembayaran hutang lunas sebesar Rp1.500.000 menggunakan akun kas dengan nomor invoice INFF 01 pada tanggal 31 Desember 2018 dan jumlah yang harus dibayar Rp1.500.000. Lanjut ke dokumen ke-8, menerima pembayaran dari kelas private. Menerima berarti kas masuk, kita ke kas dan bank, kas masuk. Di sini sudah ada penerimaan kursus dengan memo penerimaan kursus dari kelas private sebesar Rp3.500.000 menggunakan akun Bank BCA. Lanjut ke dokumen ke-9, perusahaan membeli modul kepada PT Santos. Kita kembali ke pembelian, penerimaan barang. Di sini sudah ada yaitu nama pemasok PT Santos, nomor pembeliannya FB01, tanggal 22 bulan Januari 2019, keterangannya modul secara kredit. Di sini nomor barangnya ya, di sini hanya ada 2, struktur data dan Zahir accounting. Dengan struktur data harga satuannya 28.000, Zahir accounting 35.000. Di sini saldo terhutang. Sedangkan di sini sudah ada saldo terhutang karena kita membelinya secara kredit, yaitu sebesar 38.500. Lanjut ke dokumen ke-10, perusahaan membuat retur pembelian. Retur pembelian, kita masih di pembelian, ke retur pembelian. Di sini sudah ada yaitu dari PT Santos, nomor pembeliannya FB02, nomor PO FB01, tanggal faktur yaitu tanggal 23 bulan Januari 2019 dengan keterangan retur pembelian PT Santos. Barang yang diretur yaitu modul struktur data dengan 2 unit, harga unit satuannya 42.000 dengan total Rp84.000. Jadi di sini ada term pembayaran 20%, diskon 20%. Jadi total setelah pajak 92.400. Lalu rekan saya yang akan menjelaskan selebihnya saya serahkan kepada saudari Anggrani Dwi Lesmanawati. Saya Anggrani Dwi Lesmanawati, saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya. Di sini ada dokumen 11 yaitu pemilik mengambil uang sebesar Rp300.000 melalui kas kecil. Yaitu kita buka kas dan bank, kita klik kas keluar. Sini sudah ada beberapa yang tertera. Kita klik pemilik language. Yaitu akun kasnya Bank BCA, pemiliknya itu penerimanya yaitu pemilik language, alokasi dananya yaitu dana kas kecil sebesar Rp300.000. Dokumen 12 yaitu pembayaran gaji karyawan melalui Bank BCA, sama kayak tadi kas dan bank. Terus kita ke kas keluar dan kita klik Anggraini Dwi Lesmanawati, yaitu akun kasnya Bank BCA, penerimanya yaitu Anggraini Dwi, alokasi dananya yaitu ke kas sebesar Rp4.700.000. Di sini dokumen 13, perusahaan menerima uang 2 orang pendaftaran dari kelas, yaitu kita ke kas dan bank, kita klik
kas masuk, cari kelas reguler. Akun kasnya yaitu kas, dari kas reguler, memonya itu biaya pendaftaran untuk 2 orang. Alokasi dananya masuk ke kas sebesar Rp3.140.000. Dokumen 14. Perusahaan menerima uang penjualan modul dari siswa kelas privat. Kita masuk ke kas dan bank. Masuk ke kas masuk, cari kelas privat. Akun kasnya yaitu Bank BCA, dari kelas privat, memonya itu uang modul Zahir. Alokasi dananya masuk ke kas sebesar Rp88.000. Dokumen 15. Perusahaan membeli 3 modul kepada PT Santos, yaitu kita ke pembelian, order pembelian, kita cari yang namanya PT Santos. Nama pemasoknya yaitu PT Santos, nomor PO-nya FB01. Keterangannya pembelian modul. Di sini ada beberapa deskripsi barang. Yang pertama itu ada PL akuntansi, yaitu yang diorder itu 3, harga satuannya 45.000, totalnya 135.000. Sini ada deskripsi barangnya Inggris, diordernya 5 barang, satuannya 35.000, totalnya 175.000. Dan ada perpajakan, diordernya 2 barang, satuannya 42.000, totalnya 84.000. Tanggal pengirimnya tanggal 12 bulan 1 2019. Bagian pembelinya Cynthia Anggreni. Dokumen 16. Perusahaan kembali membeli modul kepada PT Meiji, yaitu sama, masuk ke pembelian, order pembelian, kita klik PT Meiji. Nama pemasoknya PT Meiji, nomor PO-nya FB02, yaitu keterangannya pembelian modul. Sini ada deskripsi barang, yaitu struktur data, diordernya 2, harga satuannya 28.000, totalnya 56.000. Dan ada Zahir Akunting, diordernya 3, harga satuannya 35.000, totalnya 105.000. Tanggal pengantarnya 30 bulan 6 2020. Bagian pembelian Cynthia Anggreni. Sini ada total pajaknya, karena kita memakai VPN. Total pajaknya Rp16.100. Total setelah pajaknya Rp177.100. Dokumen 17. Penerima barang dari PT Meiji. Kita ke pembelian, penerimaan barang. Kita klik PT Meiji. Di sini nama pemasoknya PT Meiji, FB02, tanggal fakturnya 25/01/2019. Keterangannya pembelian PT Meiji. Deskripsi barangnya ada bahasa Inggris, diterimanya 3, harga satuannya 35.000, totalnya 105.000. Ada akuntansi, diterimanya 5 barang, harga satuannya 45.000 dan totalnya 225.000. Perpajakan, diterimanya 6 barang, harga satuannya 42.000 dan total semuanya 252.000. Tanggal pengirimannya 26 bulan 6 2020. Bagian pembeliannya oleh Siti Fatihatul. Total pajak 58.200, total setelah pajaknya 640.200 dan saldo terutangnya 640.200 perak. Sini dokumen 18, penjualan modul
kepada siswa kelas privat. Yaitu sama kayak tadi pembelian, kita ini ke penerimaan barang. Dokumen 18, penjualan modul kepada siswa kelas privat. Ke penjualan, ke order penjualan. Sini kita klik kelas privat. Sini nama pelanggannya itu kelas privat. Nomor SO-nya SO 0002, tanggalnya 21 bulan Januari 2019. Keterangannya itu penjualan kelas privat. Deskripsi barangnya itu perpajakan, di ordernya 4, harga satuannya 42.000, total pajak totalnya 168.000. Tanggal pengantaran tanggal 22 bulan Januari 2019. Salesman-nya Azahra. Total pajaknya 16.800 dan total setelah pajaknya 184.800. Dokumen 19, penerimaan uang dari PT Jaya Abadi, yaitu ke kas dan bank. Masuk PT Jaya Abadi. Akun kasnya Bank BCA dari PT Jaya Abadi. Ceknonya CR0003, tanggalnya 17 Januari 2019. Alokasi dananya masuk ke kas yaitu sebesar Rp300.000. Dan yang terakhir itu ada dokumen 20 AJP gaji karyawan yang masih harus dibayar. Kita masuk ke buku besar. Kita klik jurnal umum. Sini jurnal umum, daftar transaksi jurnal. Kita klik. Sini ada referensinya GZ0001, tanggalnya 31 Januari 2019. Keterangannya gaji karyawan yang masih harus dibayar. Kodenya 6000010. Nama akunnya gaji, debitnya 300, kreditnya 300, dan total balance-nya 3 juta. Sini yang terakhir ada jurnal umum. Kita klik buku besar, transaksi jurnal umum. Sini ada jurnal umum, referensi, tanggalnya tanggal 31 Januari 2019. Keterangannya gaji karyawan yang masih harus dibayar. Kodenya 60000. Saya Melia Yolanda akan melanjutkan pemateri dari sebelumnya. Klik laporan, lalu kita ke laba rugi standar. Klik OK. Nah, di sini muncul laba rugi di perusahaan Language Center. Setelah semua transaksi selama bulan Januari 2019, kita masuk di data laba rugi, yang dimana transaksi yang kita buat yaitu laba, bukan rugi. Lalu kita balik lagi ke laporan, kita klik neraca saldo 2 kali ya kliknya. Kita klik OK. Nah, di sini ada neraca saldo yang harus sama-sama balance. Kita lihat sampai ke bawah ya. Kita lihat ya sampai bawah. Kalau di neraca saldo, di mana hasil semua transaksi harus balance. Demikian pembahasan dari kelompok kami.
Terima kasih telah menyaksikan dan mohon maaf jika penjelasan dari kami kurang dapat dipahami. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.